Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Aulia Nuraini dari kelas 12 IPA 1. Pada video pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat tertentu, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Pada sifat koligatif larutan terdapat dua macam zat terlarut, yaitu zat terlarut elektrolit dan zat terlarut non-elektrolit. Sifat koligatif larutan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P, yang kedua penurunan titik beku larutan atau delta TF, yang ketiga kenaikan titik didih larutan atau delta TB, dan yang keempat tekanan osmotik atau P. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai penurunan titik beku larutan. Adanya zat terlarut dalam larutan akan mengakibatkan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Penurunan titik beku delta TF F berasal dari kata freeze yang berbanding lurus dengan molalitas atau M. Rumus dari penurunan titik beku larutan yaitu delta TF sama dengan KF dikali M. Sedangkan rumus titik beku larutan yaitu TF sama dengan TF0 dikurangin delta TF. Dengan keterangan delta TF adalah penurunan titik beku larutan, KF tetapan titik beku pelarut, TF0 titik beku pelarut, TF titik beku larutan, dan M molalitas. Berikut ini contoh soal mengenai titik beku. 3,6 gram glukosa dengan Mr 180 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, maka tentukanlah A. besarnya penurunan titik beku, B. besarnya titik beku larutan. Langkah yang pertama, tentukan zat terlarut dan pelarutnya. Zat terlarut adalah glukosa, sedangkan zat pelarut adalah air. Jadi, gram terlarutnya itu 3,6 gram, sedangkan gram pelarutnya itu 500 gram. Mr terlarutnya 180 dan Mr pelarutnya itu 18. KF-nya itu 1,86. Kemudian, langkah selanjutnya kita menentukan nilai molalitasnya. Rumus dari molalitas, gram terlarut per Mr terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Gram terlarutnya itu 3,6, Mr terlarutnya 180, dikali 1000 per gram pelarutnya itu 500. 1000 dibagi 502, 2 dikali 3,6, 7,2. 7,2 dibagi 180, yaitu 0,04 molal. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan KF dikali M, molal, yaitu 1,86 dikali 0,04, yaitu dihasilkan 0,0744 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan juga ke dalam rumus titik beku larutan, yaitu TF sama dengan TF0 dikurangin delta TF. TF0 itu 0, karena titik beku air selalu 0, dikurangin 0,0744, maka dihasilkan minus 0,0744 derajat Celcius.
Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.